bertemu dengan IWB Kang Mas. Jadi hari ini spesial banget, IWB ngajak sampean untuk berkendara touring dengan motor listrik yang ganteng banget, yakni Alpha One. Saya perhatikan di sini. Hari ini IWB teman Ca Irwan dengan Picek. Mantap ya, kita akan berkendara pada kondisi macam-macam, dari perkotaan sampai dengan nanti kita akan ke Bukit Pelangi. Bukit Pelangi ini adalah tempat yang naik turun. Kita langsung aja ya, seperti apa feel riding untuk santai touring jarak jauh menggunakan Alpha One pada kondisi bensin 98%, dan kita berkendara normal. Nanti tanjakan yang pasti. Langsung aja. Nah, feel dari motor listrik tidak ada getaran sama sekali, sangat smooth. Kita langsung aja Kang Mas ya. Hari ini lumayan rame. Dan wow, ini nih Cak, yang lebih suka dari listrik ini adalah smooth banget. Tidak ada getaran sama sekali. Sekarang kita menggunakan ada 3 mode untuk Alpha One. 1, 2, dan 3. 1 itu untuk yang pelan, 2 untuk agak kenceng, dan yang 3 paling kenceng. Top speed 90 km per jam ya. Dan sama tahu nggak, ini motor sangat stabil. Sama nanya ke IWB, very stable. Nah, kalau sampean ingin menggunakan motor ini supaya lebih hemat bahan bakar, rekomen sampean untuk menggunakan dengan mode 2. Mode 2 ini akan dikembangkan mesin di top speed 70-an km per jam ya, maksimalnya. Nah, stabil banget, edan, enak banget Cak. Jadi getarannya nggak ada sama sekali. Naik sepeda ontel tapi kenceng gitu loh. Nah, kalau untuk karakter suspensi Cak, suspensi untuk Alpha One ini kalau kita rasakan memang tidak terlalu empuk banget ya. Dia agak stiff, jadi terasa kalau kena gajurkan tuh kayak ada gerak-geriknya itu terasa. Tapi justru nggak banyak ngayun ya, dari feel riding yang dirasakan tuh stable. Jadi nggak banyak ngayun sehingga terasa nggak ngambang gitu rasanya. Karena sekali lagi kita ngerasa bahwa dari traksi itu selalu ada. Lihat nih, buat zigzag begini juga enak. Wah, jadi tenaganya tuh kayak, aduh gila nih. Sekarang IWB ngerasa bahwa motor listrik makin improve ya. Dan Alpha One adalah salah satu motor listrik yang menurut IWB memiliki build quality yang mantap ya, lumayan bagus. Berkenceng rebah nih, wuhuhu. Passing ability juga oke banget. Nah, pada saat kita tutup gas, kita gas lagi pada saat running, motor juga terasa tidak kehilangan tenaga. Asiknya itu selalu ada torsinya. Jadi IWB juga penasaran bagaimana motor ini kalau kita gunakan di kondisi tanjakan. Oh ya Cak, kalau saat berkendara, biar sampean tahu ya, IWB tunjukin speedometer yang ditunjukkan oleh Alpha One cukup lengkap ya menurut IWB. Jadi di sini, nah di sebelah kiri ini ada status dari baterai penuh ya sekarang, dan persentase 90% kelihatan di sini nggak kira-kira. Dan di sebelah kanan sini atas yang biru ini adalah electric powernya. Jadi pada saat dia bekerja dia naik, pada saat nggak digunakan atau tidak melakukan pekerjaan, tidak menyuplai tenaga, maka dia akan turun grafiknya. Dia naik turun dia modelnya. Jadi semakin sampean bisa mengontrol untuk electronic powernya di bawah terus, maka akan semakin dirit. Kira-kira demikian. Stabil, sampean yang merasakan rasa PD, grip yang berlimpah karena menggunakan ban Michelin standarnya. Tuh, lainnya ngerem IWB berani nge-push. Ini memang IWB sengaja melakukan seperti ini supaya kita bisa menemukan limitnya untuk kekuatan dari grip dan juga handling motor ini. Tuh, wow, turunan banget nih Cak. Gila, stabil motornya, nggak ada goyangnya Cak. Ini gak kelihatan sampai ya di video. Wow, rem, braking. Wih, remnya enak banget. Kita langsung putaran, kita langsung nanjak ya. Tuh, wow, enak juga nih. Kita langsung nanjak, kita rasakan aja kayak apa.
Yes, ini nanjaknya parah ya. Gak kelihatan di video. Tapi nih lihat nih, motor-motor langsung drop dia. Nah, tapi kita bisa dengan, wah, enak juga nih. Termasuk kenceng, Cak. Termasuk oke nih nanjaknya. Walaupun mungkin ya, yang pasti kalau motor listrik memang extra effort ya untuk nanjak. Tapi untuk ukuran motor listrik Alfa One ini oke banget. Ini nanjaknya parah ya. Kecepatan 54, lihat nih. 53. Oke, 53 tetap termaintain di sana. Lainnya nggak bisa lihat ya, motor-motor bensin 51. Motor-motor bensin aja kesulitan. Tuh. 50 termaintain di sana. Nah, ini sudah mulai agak hampir selesai di sini. Tuh. Oke sih, nanjaknya oke sih. Nah, 53, lihat. Tuh, mantap, mantap ya. Memang sekali lagi ya, kalau sampean ingin nanjak dengan listrik jangan samakan dengan bensin, karena kan bensin ada transmisi, Cak. Kalau ini kan nggak ada. Kita coba nanjak ya. Nih, motor dengan santai, buat rebah tuh enak gitu. Traksi berlimpah banget. Ban Michelin ditambah dengan suspensi yang kita katakan lumayan stiff ya, tapi stabil banget motornya. Dari sini kita coba, mungkin sama nggak kelihatan ya sudutnya berapa derajat ini ya, tapi lumayan ini. Oke, sekarang kita coba ya menggunakan D1 yang paling lemah ininya. Kita tarik. Wah, nanjak juga. D1 aman sih. Aman D1, Cak, nggak ada masalah. Tuh, aman kok. Aman sih. Kita coba D2. D2 itu lebih powerful. Wah, apalagi D2. Sekali libas, mantap. Tuh. Nah. Oke, sekarang kita coba yang di D3 paling gede powernya. Oh. Wow, malah lebih ngayun ya. Emang dia ibaratnya buat high speed sih dia. Oke. Artinya apa, Cak? Buat nanjak oke, gak ada masalah, Kang Mas. Tuh. Dorong kok. Ya mungkin gak akan sesigap dari motor bensin yang ada transmisinya, Cak. Ini nanjak banget loh ini. Tapi kuat gitu. Tapi kalau boncengan mungkin effortnya beda. Nah, gak ada masalah sih. Oke sih, Cak. Ini buat nanjak nih loh, santai aja. Sip, mantap. Karena WB pernah jajal motor listrik yang lain itu, dia agak effortnya lebih ya. Tapi ini buat boncengan beda pasti. Motor listrik Alfa One ini WB tes di berbagai kondisi jalan, Cak, seperti di perkotaan, kemudian juga pegunungan yang menguras baterai. Dan ternyata secara umum motor ini memang fun to ride, sangat nyaman dan tidak bikin kita capek. Ini adalah passing ability-nya yang top banget ya. Jadi kita kalau nyalip-nyalip tuh nggak ragu, karena sekali colek seng. Ini kalau teknologi yang mampu membuat baterai yang tahan lama, wah WB yakin bahwa motor listrik akan menguasai di dunia in the future, mungkin ya. Saya sama nanya mengenai feeling ya, memang secara feeling nggak dapet gara-gara nggak ada suara, tapi kenyamanannya memang wow di atas rata-rata, Cak. Dia ada getaran, Cak, masalahnya nggak ada vibrasi. Jadi sama kalau touring jarak jauh nggak ada tuh yang namanya tahan kesemutan, belas nggak, no, Cak. Asli anyep rasanya tuh saking stabilnya. Tuh kan, seng. Wuhuhuhu. Sekali colek, sek, dikit doang nih, langsung nyalip. Wah, makin gelap, Cak. Makin gelap, makin rame, Kang Mas. Wow, itu tarikannya seng. Keunggulan lain dari kacamata pribadi, ternyata sorot lampu Alfa One ini termasuk terang, Kang Mas. Koyok Sokle Petromak cari kodok, Cak. Dan penerangan lampunya juga termasuk oke, terang ya. Dan yang pasti senyap banget. Alhamdulillah WB sudah ngerasain motor listrik yang fenomenal. Fenomenal kenapa? Karena banyak banget yang nanya, Cak. Banyak banget yang request ke IWB, Cak, IWB ayo dong dibahas Alfa. Soalnya memang kita harus akui, Cak, dari desainnya motor listrik ini benar-benar seperti maxi scooter. Dari mukanya saya perhatikan. Lihat aja nih. Nah, lihat lampu-lampunya ya. Nah, kalau kita nyalakan, Cak, lampunya ini memang seperti ala-ala Pro G.
Dan lampu ini juga ada DRL-nya di sini, sehingga kalau sampai dari jauh, Cak, akan pasti merasakan kemewahan dari sosoknya. Jadi dari jauh tuh udah kelihatan identitas, wow ini Alpha One. Material IWB harus katakan Alpha One cukup keren ya. Jadi dari sambung-sambungannya, plastik-plastiknya, reflektor dari plastiknya ini kayak gini deh kan, mika-mikanya tebel ya. Jadi kesannya memang memberikan feel mewah. Alpha One sama menemukan speedometernya sudah full color. Nah, TFT LCD ini sedang parking. Jadi kalau sampean sedang menurunkan side untuk ini standarnya, maka akan ada tulisan side stand di sini. Nah, kelihatan nggak di sini? Wah, handphonenya nggak kelihatan kayaknya ini. Nah, ada indikator side stand. Jadi ini artinya apa? Jagangnya sampean mudun, Cak. Itu artinya. Jadi standar sampean turun. Nah, ini adalah speed dan ini adalah charge. Charge ini e-power. Jadi kalau kita ngegas, maka akan kelihatan nih berapa untuk tenaga yang dibutuhkan. Jadi seperti pergerakan RPM. Jadi ada dua baterai, yang satunya tinggal segini, sementara yang B-nya masih full. Jadi ada dua baterai yang dicangkokkan di sini. Sampai kalau duduk di sini, di motor ini, sama yang merasakan secara posisi kaki, kemudian badan itu rasanya pas gitu ya. Dan juga legroomnya di sini nih. Ya, IWB katakan sampai semuanya ini benar-benar lebar banget. Mungkin hanya satu ya yang agak-agak ganjel adalah ada stopper di belakang sini. Stopper ini terasa membuat kita pergerakan di depan itu kurang leluasa, akan tetapi buat boncengan bagus. Soalnya kalau kita perhatikan di sini kan dia tinggi nih, Cak. Nah, pasti boncengan pasti lebih nyaman karena dia nggak depro atau nggak delesep boso nih. Boso apa, Cak? Depo delesep. Dan di sini adalah engine kill atau on. Jadi walaupun sama sudah kunci di sini kontaknya sudah sama nyalain di sini, tapi kalau ini posisinya seperti ini off, nggak bisa dinyalakan. Jadi harus turun seperti ini. Nah, jangan salah, kalau seperti ini ya bukan berarti sampean ada suara geng kayak motor bensin, enggak, Cak. Hening, nggak ada apapun. Ini ada 3 mode, Cak. 3 mode ridingnya, artinya ada satu, ya, ini satu, yang pertama. Yang kedua ada 2. Kayak shift ya, ini artinya kayak shift gitu ya. Ini 3, ini limitasi ya, maksudnya sama dengan satu ini baterainya lebih hemat karena dia maksimal di angka 40 km per jam. Sementara untuk yang mode 2 itu bisa lebih tinggi, yakni 70 km per jam. Sementara yang 3 itu di angka 95 km per jam top speednya. Nah, dengan semakin banyak sampean pilih, top speednya makin rentangnya tuh makin tinggi, ini berarti baterainya lebih boros. Jadi sampean tinggal menyesuaikan aja. Sampean pengen irit, santai ya, satu, Cak. Tapi sampean pengen pencicilan sedikit, kedua. Kalau sampean pengen seradak seruduk, ketiga. Tapi jangan Kang Mas, seradak seruduk ya sayang lah. Satu yang membuat kita penasaran, apakah motor listrik aman digunakan untuk melibas banjir di jalanan? Apakah motor ini tidak nyetrum? Berbagai pertanyaan tersebut membuat IWB memutuskan untuk menggelandang Alpha One ke rumah Cak Irwan Gilkun. Karena rumahnya seringkali menjadi langganan genangan air hujan jika deras. Walaupun dia kena, dan dinamonya oke. Ini coba kita nyalain. Walaupun keadaan banjir, dia bisa nyala. Tuh. Dan ternyata, Cak, nggak tanggung-tanggung Kang Mas. Pengetesan benar-benar luar biasa karena Alpha One dibawa ke kubangan air. Gilanya, Cak, ternyata Alpha One aman jaya. Tidak kita temukan nyetrum ataupun mesin mati. Kedalaman tes mencapai sekitar 30 cm, namun Alpha One sendiri tidak merekomendasikan karena mereka menyarankan maksimal hanya 10 cm genangan air di jalanan. Tapi faktanya... Jadi motor listriknya aman, tidak nyetrum.
Fix dalam pengetesan, ternyata motor listrik Alpha One lulus menerjang banjir ekstrim sekalipun. Tidak perlu diragukan, Cak. Kemudian di sini yang menarik adalah ada sistem mundurnya, Kang Mas. Nah, gini, Cak. Jadi kalau di Alpha One ini sampai nggak perlu mundur-mundur sangat kesulitan gitu ya, karena bobotnya mungkin cewek-cewek ya. Kalau laki mungkin nggak masalah, tapi cewek-cewek bisa jadi dia, wah kok berat ya mundur. Nah, ternyata Alpha One sudah memberikan ini dia. Nah, ada R, Saman pencet di sini. Ini R, Saman pencet aja begini. Setelah dipencet tahan, ini Saman puntir nih, puntir gas nih. Ya akan mundur nih, tuh. Nah, itu mundurnya 5 km per jam maksimal. Nah, jadi gitu. Set, lihat tuh. Jadi kalau R-nya sama lepas, secara otomatis maka akan kembali depan. Oke, sangat simple tapi very useful. Bagasinya ini lebih untuk menyimpan dari baterai. Perhatikan ya, bagasinya ada cekungan di sini. Bukan berarti sama nggak bisa nyimpan apapun, bisa nyimpan juga, dan ada di sini baterainya posisinya, Cak. Nah, ada 2 baterai. Dan baterainya ada 60 volt 45 ampere. Ada 2 di sini. Dan kalau sampean pasang 1 juga bisa. Kalau sampean kan untuk pertama beli nggak akan dapat 2, tapi dapat 1. Jadi sampean bisa gunakan yang di kompartemen sini ini untuk nyimpen sesuatu. Jadi bukan baterai. Jadi gitu ya. Dan untuk baterainya, Kang Mas, sekali pengecasan itu 4 jam dan bisa menempuh jarak 70 km. Getting hype when I aim up. Sistem baterai yang dipakai oleh motor listrik Alpha One adalah model swappable, Cak. Jadi bisa dipasang, dicopot sesuka hati. Ini yang membuat motor jadi fleksibel. Ya, kita berharap, Cak, di masa depan Alpha mempertimbangkan untuk menyediakan charging portable sehingga kita bisa ngecas baterai tanpa membawa motor ke dalam rumah. When I step up in the place, I was born and Dan when I satu, Cak, yang mungkin kita awalnya nggak terlalu peduli, akan tetapi ini sangat berguna. Sangat simpel tapi berguna. Apa kuwi, Cak, WP? Pentilnya, Kang Mas. Nah, dari pihak Alpha sudah memberikan pentil belok dia. Jadi kalau sampean ngisi angin nggak pusing. Ini simple sih, tapi nggak semua pabrikan jeli untuk ini. Sekarang pertanyaannya, piye dengan impresi riding? Nah, sama tadi sudah lihat ya, WB mengendarai motor ini di berbagai kondisi jalanan. Ada juga speed trap dan sebagainya. Bisa Ibu simpulkan, pertama adalah ternyata Ibu merasakan setiap inci traction. Wah, bosone Kang Mas tenanan nih. Setiap jengkal traksi itu terasa. Jadi kita pede, Kang Mas. Dan untuk pengeremannya juga menyenangkan ya. Kalau sama nanya, pengeremannya cukup baik dan dia sudah CBS. Nah, ini menarik kan? Ini sudah CBS, Cak. Jadi kalau sampean tahu kombi brake system Honda, rata-rata dia dari sini ya kontrolnya. Tapi kalau untuk yang Alpha One, dia itu kontrol dari sini. Jadi yang pertama adalah dari sini, yang belakang, yang sebelah kiri, baru dia ikut yang depan. Kalau dari kacamata pribadi, kalau suspensinya, Cak, itu seperti mirip apa ya, di tengah-tengahnya ya mungkin. Jadi di atasnya NMAX untuk keempukannya, tapi di bawahnya PCX. Artinya di middle ya dia. Kalau NMAX kan keras nih. Nah, kalau untuk yang PCX kan empuk. Nah, ini di tengah-tengahnya. Sampai kalau nanya mengenai vibrasi, seorang belas, Cak. Ini kelebihannya dari motor listrik. Di WB ngerasa every single RPM. Wis, bosone Kang Mas. Setiap jengkal tendangan RPM gas itu nggak ada getaran sama sekali. Dari setangnya, dari jok-joknya, dari kaki sampai itu nggak ada. Bener-bener hening, Cak. Saman kayak ngerasa gila nih motor. Memang listrik itu bedanya di situ. Untuk powernya mungkin ya kita tahu listrik itu kan nggak ngagetin ya. Tapi secara power delivery-nya tuh bener-bener terasa smooth tapi pasti gitu. Nah, Kang Bro, jadi gitu sekelas informasi IWB. Alhamdulillah ya, semua sudah clear.
Semoga mencerahkan buat sampean semua yang mencari mungkin motor matic dengan kualitas yang oke banget. Jadi semoga saja mencerahkan sampean, dan kalau sama suka video semuanya like, share, dan subscribe. Oh, jolai sama sholat lima waktu. Dan yang paling penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.